Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menjawab kegelisahan Heri Pras terhadap Banser. Kenapa Banser itu kok mau membubarkan pengajian, tapi ia diam ketika melihat beberapa kemungkaran seperti sholawatan sambil joget-joget, sambil mendatangkan beberapa perempuan wanita yang menggunakan celana pendek. Perlu diketahui bahwa Banser itu merupakan badan otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama, di mana fatwa yang bisa dijadikan rujukan di dalam Nahdlatul Ulama yaitu setidaknya fatwanya Ki Hasyim Asy'ari. Dalam salah satu kitab At-Tanbihat, Ki Hasyim Asy'ari mengatakan, qad ra'aitu fi lailatil itsnain al-khamis wal 20 min syahri Rabiul Awwali min syuhuri sanatil khamisati wal khamsina ba'dal alfi wa thalathimi'atin minal hijrati unasan min talabatil ilmi fi ba'dil ma'ahidid diniyati ya'maluna al-ijtima'a bismil mauludi wa ahdaru lidzalika alatil manahi thumma qara'u yasiran minal qur'ani wal akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Hasyim Asy'ari di sini menceritakan bahwa suatu malam, ya, di malam Senin pada tanggal 25 Rabiul Awal tahun 1355 Hijriah, beliau mendatangi salah satu pondok di mana sedang mengadakan perkumpulan yang disebut Bismil Maulidi. Wa ahdaru lidzalika alatil malahi, dan mereka mendatangkan alat-alat musik. Tsumma qara'u yasiran minal Qur'ani, kemudian membaca sedikit dari Al-Qur'an, wal akhbaril waridati, dan kisah-kisah yang datang fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada awal kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati, dan apa yang terjadi pada saat kelahiran Nabi, wa ma ba'dahu, dan yang berada setelah lahirnya Nabi, min siyarihi, dari perjalanan Nabi al-mubarakati, yang mengandung barokah. Tsumma syara'u fil munkarati mithlu tadarubi wa tadafu'i al-musamma' indahum bi fanca'an. Kemudian mereka memulai dengan hal-hal yang mungkar seperti saling memukul, saling menangkis yang mereka sebut dengan pencak. Wabuksin, dan tinju, wadarbit dufufi, dan memukul rebana. Kullu dzalika bihuduri niswatin ajnabiyatin qaribatin minhum. Di mana semua hal itu dihadiri oleh perempuan ajnabi, perempuan lain yang bukan mahramnya, yang dekat dengan mereka. Musyrifatin alaihim, yang menonton mereka. Wal musiki wasitriki, dan ada musik, wasatriki, dan satrik. Satrik itu pagelanan mungkin ya. Wal la'bi, dan permainan, bima yushbihul kimara, yang itu menyerupai kepada kimar, judi. Wajtima'ir rijali ma'an nisa'i, dan berkumpulnya laki-laki ma'an nisa'i bersama perempuan, mukhtalitatin, yang bercampur, wa musyrifatin, dan saling menonton, waroksi, dan saling waroksi, dan menari, wal istighroqi, dan mabuk filahwi, dalam permainan, dalam musik, wadhahki, dan tertawa, wartifa'il aswati, dan teriak-teriak, wasyahi, dan urak-urakan, fil masjidi, di masjid, wa haulaihi, dan di sekitar masjid. Fanahaituhum, lalu melarang siapa aku hum, kepada mereka. Wa angkartu, dan mengingkari siapa saya hum, kepada mereka, antilkal mungkaroti, dari kemungkaratan itu. Fatafaraku, lalu mereka berpencar, wansorfu, dan pergi. Artinya kesimpulan dari yang disampaikan oleh Hasyim Asy'ari di sini, kejadian bahwa kumpulnya laki-laki dengan perempuan
Nah, yang di situ juga ada mungkarot-mungkarotnya, itu juga di dalam Nahdlatul Ulama itu juga diingkari. Artinya seandainya ada joget-joget ya, bersama dengan perempuan, sholawat yang dilantunkan dengan joget-joget yang itu ada laki-laki dan perempuannya, ikhtilat antara laki-laki dan perempuannya, kita sepakat Nahdlatul Ulama itu tidak benar. Itu adalah perbuatan yang mungkar, perbuatan yang haram, yang harus dihindari. Namun yang jadi pertanyaan, ini yang menjadi kegelisahan oleh Heriklas. Kenapa hal itu kok tidak dibubarkan? Sementara pengajian yang itu zahirnya kelihatan ini adalah baik, tapi ini justru dipermasalahkan, dibubarkan. Persoalannya adalah kita sepakat bahwa ikhtilat percampuran laki-laki dan perempuan itu adalah perbuatan yang mungkar, perbuatan yang haram. Namun juga perlu diketahui bahwa ceramah seperti Syafiq Basalama ini pun juga mungkar. Ya, kemarin sudah saya sampaikan ini adalah ceramah yang mungkar. Kenapa saya katakan mungkar? Ya, karena ceramah yang dilakukan oleh Syafiq Basalama ini sifatnya provokatif. Dikatakan provokatif karena mengharam-haramkan sesuatu yang halal. Sementara Syafiq Basalama ini mengatakan bahwa ini adalah hadis yang mengharamkannya. Padahal tidak demikian. Kalau kita betul-betul mau jujur secara ilmiah, seharusnya Syafiq Basalama itu mengutip tentang pendapat-pendapatnya ahli hadis dan ahli tafsir. Bukan seenak kemampuannya sendiri. Tidak ada di dalam tafsir, di dalam hadis yang kemudian mengharam-haramkan amaliyah Nahdlatul Ulama, itu tidak ada. Lalu manakala kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah hadis, ini adalah fitnah dengan atas nama Rasulullah. Ya, berkata bohong atas nama Rasulullah, katanya Rasulullah, "Falyatabawwa maq'adahu," maka tunggulah nanti, ambillah tempatnya nanti di neraka. Kenapa ini dikatakan provokatif? Karena yang mengatasnamakan Rasul dan mengatasnama Al-Quran bahwa amaliyah Nahdlatul Ulama itu adalah amaliyah yang haram, yang tidak benar, bid'ah, bahkan ada yang syirik. Ya. Lalu mengatakan menggunakan hadis-hadis ini, menggunakan ayat Al-Quran, yang itu sebenarnya pemahamannya tidak seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau mau jujur, ayo kita argumentasi, kita merujuk kepada ahli hadis dan ahli tafsir. Ya, siapa yang lebih ahli masalah Al-Quran dan hadis dibanding dengan ahli hadis dengan ahli tafsir? Tentu lebih utama kepada orang-orang seperti Ibnu Katsir, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Syafiq Basalama ini adalah suatu kemungkaran, dan yang kemudian percampuran laki-laki ini adalah kemungkaran, maka berarti ini kita sama-sama imbang dalam hal ini, sama-sama masalah kemungkaran. Yang itu semuanya harus dijauhi. Nah, namun kenapa ini kok masih dipilah oleh Banser? Kenapa kemungkaran yang dilakukan ikhtilat itu, ini tidak, ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan ini tidak dibubarkan, lalu pengajian itu yang dibubarkan, yang zahirnya itu seolah-olah ini adalah baik, tapi hakikatnya itu adalah buruk sebenarnya. Ini sebenarnya bukan masalah kemungkarannya. Jadi yang dibubarkan oleh Banser itu bukan masalah kemungkarannya. Kalau bicara masalah kemungkarannya, ada hal yang lebih mungkar daripada ikhtilatnya laki-laki dengan perempuan. Ada yang lebih haram, bahkan syirik, lebih mungkar daripada orang yang berpacaran hanya sekedar bersolawat sambil joget-joget. Ada yang lebih parah dari hal itu. Tapi kenapa kok tidak dibubarkan oleh Banser? Contohnya, seperti sholat di gereja pada hari Natal. Menyembah kepada selain Allah itu jelas perbuatan syirik dan itu tidak mungkin akan diampuni oleh Allah dalam firman-Nya. Ini justru kemungkarannya lebih besar. Tapi kenapa kok kita memandang itu biasa saja? Kenapa Banser itu kok tidak mau membubarkan hal itu? Ini berarti ada
persoalannya itu bukanlah masalah kemungkarannya itu. Tapi ada efek lain, ada faktor lain yang kemudian menyebabkan Banser itu membubarkan. Apa? Bedanya adalah antara apa yang dilakukan oleh Syafiq Basalama dengan kemungkaran-kemungkaran antara berjoget laki-laki dengan perempuan, bedanya. Kalau Syafiq Basalama ini bisa mempengaruhi kepada akidahnya umat Islam yang lebih banyak. Tapi kalau kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang joget-jogetan, maka hanya cukup sampai pada orang itu, tapi tidak akan mempengaruhi kepada banyak orang. Orang hanya menonton saja. Tidak mengajak orang lain untuk terjebak kepada perbuatan yang haram. Ada enggak yang joget-joget itu ngajak, ayo kalian harus joget? Enggak. Ayo kalau sholawatan harus joget? Enggak ada kayak yang bilang kayak gitu. Ini artinya bahwa kemungkaran yang terjadi dilakukan oleh orang-orang yang melakukan joget-joget seperti itu, yang melakukan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, maka hanya sebatas sampai di sana kemungkarannya. Beda dengan kemungkaran yang dilakukan oleh Syafiq Basalama, ini bisa merembet kepada orang lain. Inilah yang kemudian dipersoalkan oleh Banser. Kenapa Banser itu membubarkan? Karena ini dalam rangka ingin menjaga akidahnya umat. Ya, bukan hanya persoalan Syafiqnya saja. Ya, bukan hanya kemungkaran dari Syafiqnya saja. Tapi khawatir kepada umat ini terjebak dengan akidah-akidah Syafiq Basalama yang itu sesat. Kalau kita bicara kenapa kok dikasih sesat, maka boleh, ayo kita adu argumentasi. Syafiq Basalama itu sesat atau enggak. Nah, disinilah yang harus dipahami oleh saudara Harry Pras. Jadi bukan langsung kemudian marah-marah, Banser ini kok begini, ada alasannya. Jadi makanya kalau kemudian mau mempersoalkan suatu hal, mau kita menilai suatu hal, jangan pakai emosi. Kita harus berpikir jernih. Kenapa ini? Padahal sama-sama mungkar, kenapa ini kok bisa dibedakan oleh Banser? Ini kita harus berpikir jernih. Jangan marah-marah, jangan emosi. Ya, maka betul apa yang dikatakan para ulama. Al-ghadab yuzilul aql, katanya, bahwa emosi itu dapat menghilangkan akal. Ya. Terbukti ini, ya, dengan hanya bertanya kenapa ikhtilat itu, bercampurnya laki-laki joget-joget itu tidak dibubarkan, tapi pengajiannya Syafiq Basalam ini dibubarkan. Pertanyaan sampai di sini saja ini menunjukkan bahwa kurang cerdas. Ya, karena ada pertanyaan lagi yang lebih tinggi. Kenapa kok orang orang Kristen yang sholat di hari Natal, padahal itu perbuatan syirik, kenapa tidak dibubarkan? Atau orang Hindu yang melakukan sholat menyembah kepada selain Allah, ini kok tidak dibubarkan? Nah, tapi justru pengajian Syafiq Basalama ini dibubarkan. Nah, ini seharusnya kalau orang cerdas akan berpikir ke sana. Jangan diadu dengan ikhtilat, itu masih rendah. Dengan yang syirik loh, itu lebih tinggi lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa ada persoalan lain yang kemudian kenapa itu Syafiq Basalama dibubarkan. Jadi ini bukan persoalan masalah mungkarotnya saja, tapi ada efek lain. Jadi yang dibubarkan oleh Banser itu bukan karena perbuatan haramnya, tapi karena khawatir kepada merembet kepada orang lain. Kemungkaran ini takut merembet kepada orang lain. Inilah yang jadi persoalan yang harus kemudian dipahami oleh Harry Pras dan juga kawan-kawannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini.